Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah Ekonomatrika di semester 3 ini. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang sifat dasar analisis regresi. Masih bersama saya Repanda Sayoga, MPD, salah satu dosen dari STIE Al-Amar Subang. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas sedikit tentang teori-teorinya. Jadi belum ke perhitungan. Jadi hanya sebatas teori, belum ke perhitungan-perhitungan. Oke, kita mulai saja. Kita awali dari asal sejarah istilah regresi. Istilah regresi ini diperkenalkan oleh Francis Galton, di mana ia menemukan meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek. Distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi. Jadi beliau ini melakukan sebuah penelitian bahwa di penelitian tersebut diperoleh hasilnya yaitu kecenderungan jika orang tuanya tinggi maka anak-anaknya juga ikut tinggi. Tapi sebaliknya bagi orang tuanya yang pendek itu ada kecenderungan anak-anaknya juga pendek. Kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak-anak dengan orang tua yang memiliki tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur. Ini disebut regresi ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Nah, selanjutnya hukum regresi semesta atau law of universal regression. Ini yang dari Galton. Ini juga diperkuat oleh temannya yaitu Karl Pearson. Karl Pearson ini salah satu peneliti juga. Dia peneliti matematika dan statistik. Dia menemukan hal yang sama tentang yang Galton temukan ini. Sehingga hukum regresi semesta ini yang ditemukan oleh Galton itu juga diperkuat oleh temannya yaitu Karl Pearson. Selanjutnya ada penafsiran regresi, di mana analisis regresi ini berkaitan dengan studi ketergantungan satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel lain yang menjelaskan dengan maksud menaksir dan atau meramalkan means atau rata-rata populasi variabel tak bebas. Jadi antar variabel ini bukan oleh sebab akibat, melainkan ada keterkaitan antara variabel dan variabelnya sehingga bertujuan untuk menaksir atau meramalkan means atau rata-rata dari populasi variabel tersebut, tak bebas tersebut. Selanjutnya regresi dan penyebab. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, hal ini tidak perlu berarti sebab akibat. Tadi ya, yang seperti saya katakan, bahwa antar variabel itu bukan berarti oleh sebab akibat, melainkan keterkaitan antar variabelnya.
Nah, selanjutnya yaitu hubungan statistik semata-mata tidak dapat secara logis berarti sebab akibat. Tadi ya, yang tadi. Oke. Untuk menganggap berasal dari sebab akibat, pertimbangan mesti dibuat atas dasar a priori atau pertimbangan teoritis. Oke. Jika dianggap sebagai sebab akibat, maka dipertimbangkan juga dari atau dibuat oleh dasar a priori atau pertimbangan teoritisnya. Selanjutnya ada regresi dan juga korelasi. Ini antara regresi dan korelasi, perbedaannya apa? Ini masih lanjutan yang tadi. Kalau analisis korelasi itu bertujuan untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi yang akan mengukur kuatnya hubungan atau linear ini. Oke, jadi perbedaan mendasar teknik regresi dan korelasi. Nah, ini masih lanjutan yang tadi juga. Oke, dalam analisis korelasi, sebagian besar didasarkan pada kerandoman atau keacakan variabel. Dalam analisis ini, kita memerlukan kedua variabel, dependen dan independen, secara simetri dan tidak ada perbedaan. Contoh, mungkin kita berminat dalam menemukan atau koefisien korelasi antara nilai ujian statistik dan matematik. Oke. Sementara untuk regresi, sedangkan dalam analisis regresi, variabel dependen itu diasumsikan bersifat statistik, random, stokastik atau berubah-ubah, probability, sementara variabel explanatory diasumsikan mempunyai nilai yang tetap. Contoh, kita mungkin ingin mengetahui apabila kita dapat meramal rata-rata ujian statistik dengan mengetahui nilai mahasiswa dalam matematika. Oke, jadi bedanya antara korelasi dan regresi, kalau korelasi itu apakah ada hubungan, sejauh mana hubungannya. Sementara kalau di regresi itu hanya meramalkan nilai, meramalkan saja. Tadi di korelasi, ini contohnya mungkin kita berminat, misalkan kita mengadakan penelitian tentang korelasi antara nilai ujian statistik dan matematika. Jadi di sini mencari apakah ada hubungan antara matematika dan statistik atau sejauh mana nilai ujian statistik dengan nilai ujian matematika. Ini kalau di korelasi. Sementara kalau di regresi, kita ke contohnya saja. Mengetahui apakah kita dapat meramalkan rata-rata ujian statistik dengan mengetahui nilai mahasiswa dalam matematika. Jadi kita bisa mengasumsikan atau mengetahui nilai ujian matematika pada saat ujian statistik ataupun sebaliknya. Kita bisa melihat ujian matematika di nilai ujian statistik. Jadi meramalkan nilai statistik dengan matematika. Kalau di regresi seperti itu. Selanjutnya ada istilah dan notasi. Istilah dan notasi ini akan sering kita jumpai di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu ada variabel tak bebas atau dependent variable,
Lalu ada variabel yang menjelaskan atau explained variable, yang meramalkan, artinya sebagai orang yang meramalkannya itu disebut predicted. Lalu ada yang diregresi atau regression, terus ada tanggapan atau respon. Selanjutnya ada variabel yang menjelaskan atau explanatory variable. Selanjutnya ada variabel bebas, ini disebut independent variable. Ada peramal atau prediktor yang meregresi, artinya regresor. Terakhir ada perangsang atau variabel kendali, atau sering disebut juga stimulus or control variable. Oke. Dalam regresi kita mengenal notasi-notasi berikut. Kayak ini notasi-notasi yang sering muncul di pertemuan berikutnya. Ada Y, yaitu adalah variabel yang tak bebas. Ada X atau X1, X2 dan seterusnya sampai XK, itu adalah variabel yang menjelaskan. Lalu ada XK, itu variabel yang menjelaskan yang ke K, jadi yang ke berapa gitu ya. Lalu ada I, pengamatan atau nilai ke I untuk data ini. Ini untuk datanya data cross section, di mana data cross section itu gimana? Data cross section itu pada waktu tertentu atau pada satu objek. Nah, jadi ini menggunakan pengamatan nilai ke I. Ada juga T, itu adalah pengamatan atau nilai ke T ini untuk data time series. Ini datanya yang diambil secara berkelanjutan. Lalu ada XKI atau XKT, ini pengamatan ke I atau ke T atas variabel XK. Dan terakhir adalah N itu adalah jumlah total pengamatan atau nilai dalam populasi atau sampel tergantung dari kasusnya. Kayak di sini juga bisa saja Y itu adalah sebagai variabel terikat dan X-nya itu adalah variabel bebasnya. Bisa saja seperti itu. Tergantung nanti penelitiannya. Oke, jadi pentingnya korelasi dan regresi ini itu jika kita ingin membuat suatu penelitian tentang pengaruh faktor-faktor A atau variabel B, terus instrumennya, sehingga kita membutuhkan instrumen regresi atau korelasi. Oke. Sehingga dapat disimpulkan bedanya regresi dengan korelasi itu, kalau regresi itu kita melihat seberapa besar variabel bebas dan tidak bebasnya, tak bebas atau terikat. Sementara kalau korelasi itu keeratan atau hubungan antar variabel. Jadi itu bedanya antara regresi dengan korelasi. Jadi kalau regresi itu sekali lagi melihat seberapa besar variabel tak bebas atau terikat, sementara korelasi itu adalah keeratan atau hubungan antar variabel tersebut. Jadi kalau mencari keeratan atau hubungan berarti pakai korelasi. Kalau mencari regresi itu kita untuk mencari atau melihat seberapa besar variabel bebas atau variabel terikatnya, seperti itu. Oke. Untuk pertemuan hari ini masih berupa teori ya, belum ke hitungan. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan mulai di perhitungan-perhitungan.
Jadi ini sebagai bahan teori kalian untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.